Shalom, saya Pastor Walden, bersukacita dapat menjumpai Anda dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua saat ini sedang ada di dalam situasi yang tidak baik, penuh dengan ketidakpastian dan ada begitu banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita. Hampir semua orang mengalami perubahan dinamika kehidupannya. Tetapi satu hal yang saya percaya, kita memang tidak bisa mengubah keadaan, kita memang tidak bisa mengubah musim, tetapi kita dapat bertahan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita bisa keluar ketika segalanya ini selesai dengan kemenangan yang besar yang kita peroleh bersama dengan Tuhan, dan hidup selama masa sulit ini akan menjadi kesaksian bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata bagi kita. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, Elia adalah sebuah nama besar. Pada zamannya ketika orang menyebut nama Elia, maka sosok yang muncul di benak mereka adalah seorang hamba Allah yang tidak mengenal kompromi dengan apapun, berkata dengan tegas, menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan, dan apa yang dia sampaikan pasti terjadi. Elia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi kita mendapat informasi sekilas bahwa zaman di mana Elia melayani itu bukan zaman yang mudah, bukan zaman yang enak, bukan zaman yang nyaman. Karena Elia hidup pada zaman ketika Ahab menjadi raja atas Israel Utara. Dan istri dari Ahab ini adalah Isabel, putri dari Raja Sidon. Dan apa yang dilakukan oleh Ahab itu jahat di mata Tuhan. Kenapa? Bukan hanya dia berpaling dari Tuhan dan kemudian menyembah Baal, dewa yang disembah oleh istrinya Isabel, tetapi dia juga menyebabkan bangsa itu kemudian berbalik, meninggalkan Tuhan dan mengikuti penyembahannya. Jadi ada begitu banyak dari umat Allah, mereka tidak lagi menyembah Allah, tetapi mereka menyembah Baal. Baal itu adalah dewa cuaca atau dewa kesuburan. Dan kemudian di zaman yang seperti ini, Ahab begitu dikendalikan oleh istrinya yang jahat, yaitu Isabel. Dan Elia Tuhan munculkan di zaman yang seperti ini. Tadi kita membaca ayatnya bahwa Elia itu berhadapan dengan Ahab, dan kemudian dia berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah yang kulayani, tidak akan ada embun, tidak akan turun hujan, sampai kukatakan." Saudaraku, Elia hendak mematakan apa yang ada di benak orang Israel, bahkan Ahab, bahwa Baal yang mereka sembah sanggup mendatangkan kesuburan. Israel adalah negara agraria, mereka hidup dari hasil pertanian, tetapi pertanian mereka sangat tergantung kepada turunnya hujan. Dan Elia tampil sebagai nabi Allah menyampaikan pesan Tuhan bahwa tidak akan turun hujan. Jangankan hujan, embun pun tidak. Sampai Elia mengatakannya. Dan tentu kita dapat berpikir secara logis, negara agraria seperti apa negara yang hasil terbesarnya dari pertanian, seperti apa yang bisa bertahan kalau hujan tidak turun, dan apa yang dikatakan Elia itu terjadi.
3,5 tahun tidak turun hujan, tidak ada embun, dan betapa kekeringan telah mendatangkan malapetaka, kelaparan bagi bangsa Israel. Elia begitu berani, saudara. Elia tidak takut. Tetapi dalam keberaniannya, dalam kegigihannya, dalam ketaatannya kepada Tuhan, Elia berhadapan dengan sang penguasa di negaranya, pengambil keputusan, yaitu Ahab. Ahab begitu benci dengan Elia. Dan Ahab pasti mencari-cari Elia yang selalu melawan dan melakukan hal sebaliknya dari yang Ahab dan Isabel lakukan. Dan kemudian firman Tuhan datang kepada Elia di situasi yang genting. Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke timur Sungai Yordan. Di sana, di sebelah timur Sungai Yordan, ada Sungai Kerit, Sungai Kerit. Dan Tuhan bilang, pergi ke sana. Aku akan kirim burung-burung gagak untuk memberi makan engkau, dan engkau minum dari Sungai Kerit itu. Di masa sukar, di masa sulit, terancam, penuh dengan ketidakpastian, mencekam suasananya, Tuhan menyelamatkan Elia. Tuhan melindungi Elia. Dan untuk melindungi Elia, Tuhan menyuruh Elia pergi. Daerah Sungai Kerit di seberang Sungai Yordan itu adalah wilayah di luar wilayah Israel Utara. Jadi di luar kekuasaan Ahab. Dan kita di sini melihat, untuk melindungi Elia, Tuhan menyuruh dia pergi jauh ke sebelah utara Sungai Yordan. Di sana ada Sungai Kerit, dan Tuhan menyuruh dia diam di situ seorang diri. Dan kalau kita sesuaikan dengan situasi hari ini, Elia itu di lockdown sama Tuhan. Dia tidak bisa bergaul dengan siapapun, dan siapapun tidak bisa datang kepadanya kecuali burung-burung gagak pagi dan sore antar jatah makanannya, seperti yang Tuhan firmankan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin situasinya agak sama dengan kita. Kita di lockdown, tidak bisa apa-apa, dan kita terbatas di dalam banyak hal. Situasinya membuat kita tidak nyaman. Kadang-kadang ada beberapa orang yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, Tuhan yang disembah oleh Elia sanggup memelihara Elia dalam keadaan yang paling buruk adalah Tuhan yang sama yang sanggup memelihara kita di dalam keadaan kita hari ini. Apa yang membuat Elia mengalami penggenapan janji Tuhan dan selalu tepat seperti yang Tuhan firmankan, demikian terjadi dalam hidupnya? Ada satu kata yang perlu kita renungkan dan kita teladani dari tokoh ini. Elia hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Kenapa saya katakan hidup dalam ketaatan total atau ketaatan penuh kepada Tuhan? Karena ketika Tuhan berkata pergi ke utara Sungai Yordan, dan di sana engkau akan tinggal di bukan di utara, pergi ke sebelah timur Sungai Yordan, ke Sungai Kerit. Dan Elia dikatakan ayat yang ketiga, ayat yang kelima dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ini ketaatan yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Sungai itu adalah sebuah aliran yang panjang. Dan Tuhan bilang, sebelah timur Sungai Yordan, Sungai Kerit yang bagian timur Sungai Yordan. Dia tidak pergi ke utara, barat, selatan, tapi dia pergi ke timur seperti yang Tuhan firmankan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kepada Tuhan membawa kita kepada kepastian di tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Sekali lagi saya katakan, ketaatan mutlak kepada Tuhan membawa kita kepada kepastian di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Hari ini, apa yang saudara lakukan di rumah? Apa yang saudara lakukan di masa social distancing? Mari kita belajar satu hal, bahwa ketika Tuhan izinkan pandemi ini ada, pasti ada maksudnya. Satu hal yang diuji hari-hari ini oleh Tuhan adalah
ibadah. Ketika selama ini kita terbiasa ibadah dipandu di gereja bersama-sama, disuruh berdiri, disuruh duduk, disuruh bertepuk tangan, lalu kemudian kita mendengarkan firman Tuhan, pada masa pandemi ini kita dituntut ibadah secara mandiri. Bagaimana kita bisa melakukannya dengan penuh kesetiaan dan penuh ketaatan di hadapan Tuhan? Kita menjadikan ibadah itu sebagai hal yang penting dalam kehidupan kita. Dan saya percaya inilah waktunya Tuhan sedang ingin berurusan dengan kita secara pribadi. Dan semakin banyak kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan semakin banyak memberitahu kepada kita, berbicara kepada kita. Sehingga kemudian seperti kepada Elia, dia akan mempertajam telinga kita, dan kita dapat mendengar apa yang dia katakan, Tuhan katakan. Dan ketika kita hidup dalam ketaatan penuh, maka berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Pemeliharaan yang Tuhan beri kepada Elia itu tidak lazim. Saya bertanya-tanya, kenapa burung-burung gagak? Kenapa tidak burung yang lain? Bukankah ada banyak burung yang lebih keren daripada burung gagak? Indonesia bagian timur memandang burung gagak ini sebagai satu mitos yang agak-agak serem, horor. Karena ada kepercayaan ketika burung gagak bersuara pasti ada kematian, ya kan? Ada banyak orang yang meyakini, saya tidak tahu Anda apakah pernah mendengar hal seperti itu. Di timur Indonesia burung gagak itu negatif, identik dengan hal-hal klinik, mistik. Dan burung gagak adalah burung pemakan segala. Dia makan bangkai, dia makan apa saja. Dan burung yang tidak pernah berbagi dengan teman-temannya. Tetapi kenapa ya? Kok Tuhan bilang sama Elia, aku akan menyuruh burung-burung gagak bawa makanan pagi dan sore hari. Dijadwal sama Tuhan. Dan itu benar-benar terjadi. Yang kedua yang saya mau katakan, selain hidup dalam ketaatan dan jangan takut dengan keadaan, cari Tuhan dalam ibadah-ibadah yang berkualitas secara pribadi. Yang kedua yang saya mau katakan, pertolongan kita itu datang dari Tuhan, tetapi Tuhan pakai manusia. Nah, di Alkitab itu ada burung Raja Wali, lambang orang percaya yang hebat, terbang tinggi seperti Raja Wali. Kemudian ada juga burung merpati yang suci, yang penuh dengan hal-hal yang positif, begitu kan? Kenapa tidak Tuhan pakai burung Raja Wali untuk kasih makan Elia? Kenapa Tuhan tidak pakai burung merpati untuk bawa makanan kepada Elia? Tetapi kenapa burung gagak? Di sini Tuhan memperlihatkan kepada kita satu contoh yang agak unik. Bahwa ketika kita mengandalkan sesuatu yang pada umumnya kita lihat sanggup melakukan sesuatu bagi kita, maka Tuhan sanggup mengadakan pertolongan kepada kita melalui apa yang tidak pernah kita duga. Beberapa hari yang lalu ada orang yang berkata kepada saya, di masa sulit ini saya mestinya bisa minta tolong Pak kepada keluarga saya, kakak saya yang kaya, tetapi saya ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Wow, ini luar biasa. Mengandalkan manusia penuh dengan keterbatasan ya. Mungkin 1, 2, 3 kali dia masih mau menolong kita, tetapi berikutnya dia berkata, stop, jangan bikin aku jadi sandaran hidupmu. Begitu kan? Dan mungkin kita juga berpikir, di situasi sulit kita, ada orang-orang Kristen rohani yang seperti Raja Wali terbang tinggi yang akan datang mengulurkan tangannya menolong kita. Tetapi kadang kita kecewa dengan pengharapan kita seperti itu. Atau orang Kristen yang kehidupannya seperti merpati yang suci kudus, kita harapkan akan sanggup datang dan menolong kita di situasi yang berat. Bisa Tuhan pakai mereka, bisa. Tetapi saya mau katakan seperti Elia, pertolongan Tuhan itu bisa datang dari mana saja. Bahkan dari yang tak terduga, bahkan dari yang tidak mungkin, Tuhan sanggup mengadakannya bagi kita. Saya sangat percaya bahwa di masa sulit ini Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia Allah yang terbukti, konsisten dalam firman-Nya. Apa yang Dia katakan pasti akan terjadi. Saya ngalami kok yang namanya burung gagak, tiba-tiba ada yang gedor-gedor dan antar makanan, dan saya pikir itu burung gagak yang Tuhan kirim untuk pelihara hidup saya, salah satu contoh ya. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ketika Elia taat. Taat itu yang Tuhan mau. Karena yang lainnya tidak akan menjadi
tidak akan memiliki arti kita melakukannya di hadapan Tuhan ketika kita tidak hidup dalam ketaatan. Ketaatan itu apa? Melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Melakukan apa yang mau Tuhan kita lakukan. Waktu Tuhan bilang sama Elia, pergi ke timur. Sebelah timur sungai Yordan, sungai Kerit. Elia pergi ke timur. Dan dia melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Dan kehidupannya adalah kehidupan yang kemudian dijamin oleh Tuhan. Jangan takut. Saya katakan tadi, kita tidak bisa mengubah musimnya. Kita tidak bisa mengubah keadaan yang ada sekarang ini. Tetapi kita dapat bertahan kalau kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebab Tuhan memelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib. Kejar ibadah yang berkualitas saat engkau seorang diri. Dan ketika engkau berkumpul dengan saudara-saudara seiman, pada waktunya nanti kita boleh beribadah bersama-sama, maka ibadah kita adalah ibadah yang lebih berkualitas dari yang dulu. Saya motivasi kita untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita, tetapi yang terutama adalah mulai belajar taat kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita akan melewati pandemi ini, dan pada akhirnya kita akan melihat ke belakang bahwa Tuhan telah memproses hidup kita di masa ini begitu rupa, sehingga kita mengalami peningkatan-peningkatan kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan pelihara hidupmu ketika engkau hidup dalam ketaatan. Mari kita berdoa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab engkau Tuhan yang berjanji, dan engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, konsisten melakukan apa yang engkau firmankan. Bapa, kami belajar dari firman-Mu, bahwa ketika engkau berfirman dan ketika kami melakukannya, firman itu pasti digenapi dalam hidup kami. Seperti Elia, setelah peristiwa, dia dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak. Kehidupan selanjutnya kami melihat Elia begitu dahsyat dipakai oleh Tuhan. Sampai pada akhirnya dia terangkat hidup-hidup, berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan. Karena dia adalah seorang hamba Tuhan yang taat dan setia. Kami mau Tuhan belajar untuk belajar taat dan setia kepadamu. Apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami percaya semua atas seizin Tuhan. Dan satu hal, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan sanggup menolong kami, memberkati, mengadakan, bahkan dari yang tidak mungkin, tidak pernah kami duga. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berkat-Mu dicurahkan dalam hidup kami semuanya. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan kami, dalam pelayanan kami. Segala kemuliaan bagi-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya Pastor Walden. God bless you.